Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Afifah Zakia Latifah, Vina Qoniatul Mahsusi, dan Sally Virginia akan menyampaikan materi Magnetic Silica Nanotube, Synthesis, Drug Release, and Visibility for Magnetic Hyperthermia. Untuk poin A, pendahuluan, nanomaterial berbasis silika ini banyak menarik perhatian karena memiliki sifat yang pertama yaitu tidak beracun, ukuran partikel yang dapat diatur dan luas permukaan spesifik. Yang ketiga, ikatan SiOH yang melimpah pada permukaan partikel. Yang keempat, kemampuan memuat obat yang tinggi. Dan yang terakhir, pelepasan obat yang berkelanjutan dari penyangga. Untuk permukaan nanomaterial bersifat hidrofilik dan biokompatibel, sehingga bahan tersebut dapat diaplikasikan dalam bioseparasi, biokatalisis, biosensor, dan sebagai pembawa obat atau pembawa gen. Untuk lebih spesifik, nanomaterial magnet dapat divisualisasikan dengan menggunakan modalitas pencitraan magnetik dan berfungsi sebagai probe lokal untuk medan magnet eksternal. Poin B, eksperimen. Yang pertama, fungsionalisasi karbon nanotubes. 1 garam karbon nanotube disuspensikan dalam 100 ml asam nitrat pekat dan direflux pada 130 derajat Celcius dalam penanas minyak selama 6 jam dan didinginkan hingga suhu kamar. Kemudian disaring melalui PTFE dengan diameter pori 0,2 dan dicuci dengan air deionisasi hingga nilai pH filtrat sekitar 7. Kemudian produk dikeringkan pada 100 derajat Celcius. Yang kedua, Fe2O3CNT SiO2. Dalam prosedur sintesis khas hexahedral hemati partikel dihiasi nanotube karbon diperoleh melalui reflux 60 ml 2,0 dikali 10⁻²m FeCl3 larutan dengan 50 mg nanotube karbon pada 100 derajat Celcius Kelvin selama 24 jam. Yang kedua, partikel hematit yang dihiasi dengan nanotube karbon ditambahkan ke dalam larutan 1,7 ml amonia berair dan 5,5 ml air dalam N-propanol sambil diaduk pada suhu kamar selama 30 menit. Yang ketiga, 0,6 ml TeOS ditambahkan dengan cepat pada suhu kamar selama 24 jam. Yang keempat, campuran yang dihasilkan disaring dan dikeringkan. Yang ketiga, magnetik YFE2O3SiO2 tabung. Yang pertama, sampel dikeringkan, dikalsinasi pada 800 derajat Celcius di air selama 8 jam. Dan yang kedua, tabung silika magnetik diperoleh dengan perlakuan termal dari inti magnet dan dilapisi silika di udara pada 650 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah proses pemanasan ini, tabung nano karbon benar-benar terbakar. Pada bagian hasil yang pertama yaitu kita dapat melihat melalui gambar 1. Partikel beta FeOOH dan alfa Fe2O3 hadir pada permukaan templat karbon nanotube yang dapat dilihat pada gambar 1A dan B. Lapisan silika dengan ketebalan yang diinginkan diendapkan pada permukaan inti hematit dan nanotube karbon dengan polimerisasi Solgel simultan tetraetosisilane TeS pada gambar 1C. Komposit hematit CNT silika kemudian dipanaskan dalam air pada suhu 800 derajat Celcius untuk mereduksi nanopartikel hematit menjadi magnetik Fe3O4.
Pada langkah terakhir, nanotub silika magnetik akhirnya diperoleh melalui penghilangan templat karbon nanotub dengan kalsinasi di udara. Bersamaan dengan itu, Fe3O4 dioksidasi menjadi gamma Fe2O3. Pada prosedur ini menghasilkan dua macam nanopartikel magnetik, yaitu diameter lebih besar sekitar 130 nanometer dan diameter lebih kecil sekitar 5 nanometer. Gambar TEM resolusi tinggi dari kedua jenis partikel ditunjukkan pada gambar 2B dan C. Pada gambar 2D sampai F menunjukkan bahwa bahan setelah pengendapan silika pada gambar 1C. Gambar TEM jelas menunjukkan bahwa semua permukaan karbon seperti Fe2O3 nanopartikel dilapisi dengan lapisan silika. Transformasi alfa Fe2O3 menjadi Fe3O4 terjadi pada pemanasan di AR selama 8 jam dengan adanya karbon panas pada suhu tinggi berikutnya. Perlakuan di udara menghilangkan semua spesies karbon yang ditampilkan oleh gambar TEM pada bagian 2G sampai I. Data menyeratkan bahwa karbon nanotub setelah benar-benar dihapus meninggalkan nanotub silika yang berfungsi secara magnetis. Bola hitam besar dan titik-titik kecil pada gambar H sampai I dikaitkan dengan gamma Fe2O3 nanopartikel. Gambar TEM menunjukkan dua jenis berbeda, yaitu ukuran Fe2O3 dengan nanopartikel titik hitam dan nano yang lebih besar pada partikel. Gambar 2B sampai C didistribusikan di dalam tabung silika. Pada gambar 3 yaitu pola difraksi sinar X magnet gamma Fe2O3 at SiO2 nanotub pada bagian D dan bahan yang diperoleh selama langkah sintesis antara lain yaitu alfa Fe2O3 CNTS pada bagian A dilapisi silika alfa Fe2O3 CNTS pada bagian B dan SiO2 pada bagian C. Puncak yang ditandai dengan tanda arteris menandakan adanya CNT, yaitu segitiga ke bawah yang tidak berwarna dan berwarna hitam. Lalu ada yang berwajik dan plus menandakan puncak difraksi yang terkait dengan fase oksida besi. Menariknya, ada distribusi ukuran yang tidak biasa dari nanopartikel magnetik di bagian akhir seperti yang disajikan pada gambar 4. Mirip dengan temuan pada gambar 2B dan C, di mana partikel yang awalnya dihias terpisah dalam porsi kecil sekitar 5 nanometer atau partikel besar sekitar 130 nanometer. Distribusi serupa diamati untuk Fe2O3 partikel dalam material komposit akhir. Analisis puncak XRD dengan menggunakan persamaan Scherrer yang memanfaatkan lebar puncak untuk analisis ukuran partikel rata-rata tidak menghasilkan perbedaan yang jelas antara ukuran rata-rata partikel hematit dan maghemit. Dalam kedua kasus, analisis Scherrer menghasilkan diameter partikel XRD rata-rata 20-30 nanometer. Dicatat bahwasanya partikel magnet berukuran berbeda menunjukkan fungsi yang berbeda. Secara umum, partikel kecil bermanfaat saat mengarah ke hipertermia magnet, sedangkan partikel yang lebih besar diperlukan jika gradien magnet eksternal akan memberikan gaya untuk menggerakkan partikel. Pada gambar nomor 5, isoterm adsorpsi dan kurva distribusi ukuran pori yang sesuai dari SNT dan distribusi diameter pori yang sesuai. Isoterm adsorpsi atau desorpsi nitrogen pada gambar nomor 5 menunjukkan peningkatan linear dalam jumlah nitrogen yang teradsorpsi dalam tekanan relatif tinggi. Peningkatan tajam dalam nitrogen teradsorpsi pada tekanan relatif antara 0,8 dan dapat dilihat dari kurva inset pada gambar nomor 5. Secara kuantitatif, analisis cabang adsorpsi isoterm nitrogen dengan metode BCH menghasilkan diameter pori 1, 8, 2,3, 3, 6, 8, dan 12 nanometer. Untuk gambar nomor 6, data menunjukkan perilaku ferromagnetik pada suhu kamar yang sesuai dengan kenyataan bahwa sebagian besar material magnetik tidak berada dalam batas superparamagnetik untuk lebih spesifik. Meskipun gambar 6 mengungkapkan jauh lebih kecil, yaitu diameter kurang dari 20 nanometer.
Untuk gambar nomor 7, pengukuran kalorimetrik yang tergantung pada waktu pada kekuatan medan magnet yang diterapkan berbeda. Efek pemanasan telah diamati pada medan magnet yang diterapkan lebih dari 20 Ka per meter. Laju pemanasan mencapai nilai 4 derajat Celcius per menit pada medan magnet maksimum yang diterapkan 80 Ka per meter. Kemampuan pemanasan sampel dalam larutan biasanya ditampilkan melalui laju penyerapan spesifik atau SAR yang mencerminkan kelayakan suatu bahan untuk aplikasi dalam terapi hipertermia magnetik. Untuk gambar nomor 8, pengukuran zeta Sizer dilakukan untuk menentukan keadaan agregasi suspensi tabung silika magnetik. Ada dua puncak yang muncul berpusat pada 76 dan 286 nanometer, yang berarti tabung silika magnetik dapat digunakan untuk aplikasi biomedis. Kemudian untuk gambar nomor 9, eksperimen pelepasan obat. Struktur nanotubular ujung terbuka membuat tabung silika magnetik yang ada berpotensi dapat diterapkan dalam pemberian obat. Kelayakan untuk membawa beban obat yang signifikan dan pelepasan bahan terapeutik yang lambat. Di sini, rodamin B digunakan sebagai molekul obat untuk disimpan dan dilepaskan dari tabung silika magnetik.